Oke, kembali lagi. Aku bukan teknisi. Ya, di sini kita akan bahas. Kemarin ada teman WA. Begini nih isi WA-nya. Nah, sehingga akhirnya karena saya bisanya malam. Nah, begini nih WA-nya. Laptopnya dia ada garis-garis gitu, tapi bukan warna RGB. Nah, setelah sampai di rumahnya teman saya itu, laptopnya merek MSI FX 420. Ya, FX 420. Saya buka ini Core i5 Gen 2 kalau nggak salah. Jadi layarnya pas saya sampai di sana cuma garis gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Nah, akhirnya saya deteksi itu, saya pastikan pertama kalau layar apa bukan saya belum tahu. Akhirnya saya coba cek. Ya, saya bongkar dari sini. Terus dari sini cara bongkar MSI-nya ya dari sini. Jadi di bawah karet itu ada bautnya. Oke teman, ini juga saya cek ternyata tidak ada yang di tengah, bautnya di samping-samping aja. Oke. Setelah saya buka nanti saya akan cek layarnya itu berapa pin fleksibelnya, terus apakah di dalam ada yang masalah fleksibelnya, entah terjepit, entah itu agak lepas dari soket. Nah, mari sekarang kita buka laptop ini pelan-pelan ya saudara, dari bawah kita ini, tapi pastikan bautnya udah terlepas semua. Kita buka. Oke, setelah kita buka kita bisa intip dari atas kabelnya ya. Ini sebenarnya cuma saya intip. Nah, itu teman saya ikut ngintip, ternyata benar ada kabel fleksibel itu yang terjepit oleh casing. Sekarang saya mulai lepas casingnya. Ini bisa nggak kita lepas tanpa bongkar laptop yang bagian bawah mesin? Ternyata tidak bisa guys. Akhirnya saya tutup dan saya bongkar semua total untuk melepas LCD tadi dan membuat LCD-nya normal kembali. Nah, perhatikan bongkarnya pada baut-baut. Dan lihat, ini saya agak cepetin karena agak lama mungkin bautnya. Letak-letaknya di sini dan harddisk. Pertama kita lepas harddisknya. Setelah kita lepas harddisk, kita lepas DVD roomnya di sini, dan di bawah DVD room masih ada baut jumlahnya 3 unit yang warna putih-putih itu, dan di bawah baterai pun ada 4. Mohon maaf tidak bisa saya deketin. Ini bautnya. Nah, pastikan semua baut terlepas baru kita buka. Bukanya pelan-pelan. Nah, seperti ini saudara. Pelan-pelan. Oke. Kita buka pelan-pelan. Kok masih ada yang nyangkut? Oh, ternyata masih ada 2 baut yang belum saya lepas. Mohon maaf. Makanya masih nyangkut. Oke. Kita langsung cari baut yang nyangkut. Di mana saudara? Oh, ternyata kita harus buka keyboard dulu. Oke. Setelah keyboard kita buka, kunciannya ada di atas tadi yang saya kasih telunjuk tadi. Oke. Nah, ini fleksibelnya. Perhatikan baik-baik lepasnya. Kita dorong ke atas dari sebelah. Ya, dari bawah kita dorong lagi ke atas. Nah, setelah bunyi klik, kita bisa cabut pelan-pelan fleksibelnya.
Oke, keyboard fleksibel sama casing atas, cover atas tetap harus kita lepas itu. Nah, setelah kita lepas casing atas, ini fleksibel menuju ke trackpad, dan di atas ada fleksibel lagi. Ya, dia mungkin menuju tombol-tombol yang di atas seperti tombol power, tombol dan sebagainya. Setelah itu kita mungkin akan bisa melepasnya. Nah, oke. Baik, kita lepas. Setelah itu kita di situ ada kabel. Nah, setelah kabel kita bongkar. Oke. Pelan-pelan pastikan semua soket dan tidak ada baut kembali. Sekarang laptop sudah kosong, kita bisa melepas bagian LCD-nya. Mulai dari baut situ ada tertutup speaker, dan kita bongkar pelan-pelan. Ada baut di engsel kiri dan kanan. Setelah kita buka pada engsel, setelah kita buka engsel, kita bisa tarik pelan-pelan. Nah, ternyata kita sudah membukanya. Nah, mohon maaf untuk buka itunya, cuman kabel kejepit, saya skip. Sekarang kita lihat cara pasang kembali. Nah, tadi kita skip, mohon maaf karena cuman kabel terjepit, bukan masalah yang lain-lainnya. Setelah kita pasang kembali, oke, kita pasang seperti saat kita membongkar tadi, kita kembalikan seperti semula. Nah, yang kita perhatikan kabel-kabel yang dari dalam layar menuju mainboard, kita perhatikan pada posisi yang sama seperti sebelum kita bongkar tadi. Setelah kita udah pasang layar LCD-nya dan kabel-kabelnya, kita tinggal pasang PCB-nya kembali seperti semula, seperti saat kita. Nah, lihat, oke. Setelah kita pasang kembali seperti semula, bukan berarti kalau LCD bergaris itu cuman kabel terjepit ya, teman-teman. Bisa jadi LCD-nya emang sudah lama, tapi biasanya kalau LCD rusak itu garisnya putih, kalau enggak dia warna RGB, red, green, blue. Bukan seperti tadi ungu ada coklat, itu biasanya cuman kabel. Tapi untuk suhu-suhu, teknisi mungkin lebih tahu, karena aku bukan teknisi, setahu saya begitu. Nah, ini kita perhatikan kabel-kabel yang sebelumnya kita bongkar. Jadi kita harus pasang seperti semula ya. Ini kabel LCD. Nah, ini kabel antena ada 2, dan kabel-kabel lainnya kita perhatikan, kita harus pasang sesuai yang kita bongkar tadi. Nah, oke. Setelah itu pelan-pelan kita pasangnya sesuai yang kita bongkar tadi, dan harus kita ingat letak
kita coloknya di mana itu. Oke. Setelah itu kita bisa tutup kembali, tapi kita perhatikan apakah ada baut-baut yang kurang. Nah, ini adalah RAM kawan. Nah, ini RAM dia. Oke, kita masukin lagi. Oke. Setelah semua terpasang dan kita mulai baut. Nah, dua ini baut pengunci buat ke keyboard. Setelah kita baut semuanya, pastikan harddisk sudah terpasang dan kita baut lagi harddisknya dan kita coba setelah kabel-kabel ini. Sebelum kita baut lebih ulang dan kita pasang semua, kita bisa coba. Sebelumnya tadi saya udah pasang ini, lupa saya video ya, yang seperti kita melepasnya tadi, fleksibel dan cara nguncinya mudah. Nah, colok ke sana, colok terus kita klik. Nah, itu kita pasang keyboardnya juga mudah nih. Pengunciannya dari bawah, kita dorong dari atas sampai bunyi cetek gitu ya. Dan nih lihat, di atas jari saya ini ada kuncian. Kita tekan saja di atas jari telunjuk ini ada kuncian. Oke. Sekarang laptop kita coba dulu. Pastikan laptop itu nyala dan normal, tidak seperti tadi ada yang garis, kadang kedip-kedip. Nah, kita nyalain. Setelah kita nyalain, kita coba dan benar ternyata masalahnya pada fleksibel LCD yang terjepit. Saya nggak tahu itu bisa terjepit, tapi alhamdulillah teman-teman semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah seperti tadi kembali. Nah, habis ini kita bisa matikan kembali laptop kita. Setelah kita matikan kembali, kita rakit yang belum kita rakit tadi, seperti baut, baterai, seperti semuanya. Oke, sekarang kita kembalikan seperti semula laptop ini. Nah, oke, kita skip aja. Setelah baut-baut terpasang kembali, kita tutup lagi. Oke, jangan lupa DVD ROM teman-teman, karena di bawah DVD ROM itu ada 3 baut, kadang-kadang orang lupa. Oke, sekedar info sekali lagi, untuk LCD yang bergaris kasusnya itu bukan berarti masalah pada kabel yang terjepit saja, masih ada masalah lain. Jadi beda kasus, pasti beda penanganan. Nah, setelah kita buat semua, kita bisa pasang baterai. Kita tekan saja baterainya. Nah, sesudah kita tekan baterainya, laptop sudah selesai. Tadi sudah kita coba. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Untuk video selanjutnya dengan kasus-kasus yang lain mungkin. Terima kasih. Aku bukan teknisi.